kenapa Palestina itu harus dibela dan kenapa Israel itu harus ditolak. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini bukan soal bola saja. Bola ini kecil sekali kan. Tapi ada perasaan lain yang harus diwakili, bahwa ini tentang kemanusiaan, bahwa ini tentang penderitaan, bahwa tentang ini juga tentang izah bagi kita orang Islam, bahwa izah kita, wibawa kita sedang diinjak-injak oleh mereka kaum Zionis itu. Sepak bola di Palestina, mereka masuk ke dalam stadion, semprot gas air mata, langsung tembak pakai peluru karet, nggak ada hukumannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Habasuluh untuk episode kali ini, dan kita kembali bertemu dengan Ustadz Azwir di sini. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang sedikit berbeda nih Ustadz, Israel dan Palestina ya. Kita akan melihat kisah-kisahnya, dan mungkin baru-baru ini kita baru saja mendengar atau melihat bersama-sama sebuah kejadian ya, batalnya timnas Israel bermain di Indonesia di U20 FIFA. Gimana pendapat Ustadz Azwir tentang batalnya nih timnas Israel main di Indonesia? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin tepatnya bukan batal timnas Israel, tapi batalnya diselenggarakan Piala Dunia ya, U20 yang diselenggarakan di Indonesia. Tentu ini menjadi sebuah hal yang sangat heboh di bulan puasa. Bukan saja di Aceh, bahkan jadi konsumsi nasional dan juga internasional ya. Karena kita ketahui bahwa Piala Dunia itu terutama sepak bola pasti menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh pencinta bola yang ada di seluruh dunia. Nah, tentu kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah ini merupakan suatu pukulan pukulan yang telak. Tapi untuk menggambarkan apa yang selama ini terjadi, saya justru tertarik dengan pernyataan daripada seorang pelatih U20 Jepang ya, Toshi Tagashi itu. Dia mengatakan aneh dengan negara Indonesia ini ya, karena 99% persiapannya mau Piala Dunia, terus gagalnya 99%-nya gagal. Dia bilang negara ini banyak dramanya gitu, dia bilang ya. Lebih baik jangan main bola, main drama aja, kira-kira begitu ya. Jadi maksud saya itu mewakili apa yang mungkin di awal diskusi kita pagi ini. Sepertinya memang banyak drama ya yang terjadi sehingga ini gagal. Jadinya gagal gitu ya. Jadi Ustadz Azwir sendiri menyayangkan juga ya gagalnya sebagai penikmat bola nih. Ya, begini ya. Jadi pertama memang kita menyayangkan dalam pengertian ini persiapan jadi tuan rumah ini katanya sudah 4 tahun yang lalu. Kemudian mungkin triliunan sudah anggaran rakyat ya yang dicurahkan dan dikucurkan ke situ dengan harapan event dunia ini bisa sukses ya. Dulu pernah kemarin ada G20 sukses. Nah, event bola ini harapannya kan bisa sukses di Indonesia, tapi tiba-tiba gagal. Itu kita merasa wow, kenapa? Sangat disayangkan. Tapi kemudian tentu ada masalah. Kalau disayang sama saya kenapa gagal? Menurut saya yang pernah belajar komunikasi politik, ini karena ada kekuatan politik. Itu poin yang pertama. Kenapa demikian? Karena saya belajar, profesor saya bilang, kekuatan politik adalah kekuatan sosial yang mempengaruhi kebijakan publik. Kita ketahui bahwa kekuatan politik itu ada dua, ada kekuatan resmi dan non-resmi. Yang non-resmi itu dulu ada penggulingan Soeharto, itu yang bergerakkan mahasiswa, civil society. Civil society, mahasiswa, intelektual itu menjadi gerakan sosial yang mempengaruhi kebijakan publik sehingga Soeharto turun dan jatuh. Itu yang non resmi. Kemudian kasus Bibit Chandra, KPK dulu, cicak dan buaya. Bagaimana media begitu masif menyuarakan sehingga ini bisa dibebaskan. Nah, yang terakhir adalah kekuatan politik resmi. Itu adalah partai politik. Saya melihat dalam konteks ini ada kekuatan politik yang begitu besar, terutama dari partai politik, termasuk
ya pemenang pemilu, PDIP dan lain-lain ini yang kemudian menolak pelaksanaan U20 Piala Dunia ini, maka ini terjadi gagal. Jadi seperti itu. Oke, nih dengan gagalnya diselenggarakan Piala Dunia di Indonesia, nah kemudian memunculkan berbagai statement ya dari masyarakat dan kebanyakan itu menyayangkan gitu. Nah, gagalnya ini juga kemarin ada yang membahas bahwa ini ada unsur moral karena memang Indonesia itu membela Palestina dan lain-lainnya. Tapi juga ada pernyataan bahwa dari Dubes Palestina sendiri sebenarnya sudah mengizinkan bahwa Israel main. Ini gimana nih seharusnya gitu, Ustaz Azwir? Iya, yang pertama Dubes ya, dia sebagai tokoh diplomatik ya, tentu dia tidak bisa menyatakan banyak hal di negara orang. Tentu ya yang aman-aman, yang fair ya silahkan aja kan. Toh ada aturannya, negara ini punya undang-undang. Tetapi yang muncul ke permukaan ada 4 alasan ya penolakannya itu. Pertama karena memang sejarah bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang memiliki politik luar negeri bebas aktif. Bagaimana kita menolak segala bentuk penjajahan. Dalam konteks ini Israel dianggap sebagai penjajah dan komitmennya untuk membela Palestina. Yang kedua ada kemanusiaan bagaimana Israel yang sekarang juga kita lihat dalam bulan puasa mereka mengusir orang-orang yang salat di Masjid Al-Aqsa. Kemudian juga melakukan pencaplokan wilayah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah alasan keamanan. Bagaimana kalau Israel nanti datang ke Indonesia, ditakutkan muncul gejolak di masyarakat. Ini dalam konteks nasional bisa gerakan-gerakan yang tidak diinginkan, justru akan mengganggu stabilitas keamanan. Yang satu lagi adalah soal ideologi ya. Ideologi kita bangsa yang punya peradaban dan peradaban kita dari dulu itu ya membela Palestina itu komitmen. Ini yang sering disebutkan, dinarasikan sebagai alasan penolakan. Tapi yang menarik menurut saya bukan itu. Menariknya ada Ade Armando yang pegiat media sosial yang mempopulerkan akal sehat ya. Jadi dia sebut justru sebenarnya ini ada apa ya? Klinik ya Mbak Megawati berbicara dulu sama ayahnya ya Soekarno, ada wangsitnya ini. Jadi jangan-jangan kata dia ini bukan alasan yang substansial yang 4 tadi, tapi jangan-jangan ini dia kliniknya, dukunnya bilang atau supranaturalnya bilang seperti itu, ini harus ditolak begitu kan. Dan bagi saya dalam politik Jawa itu sering muncul dan sangat kental sekali. Jangan-jangan gara-gara itu ditolak. Gara-gara wangsit itu gitu. Ya, dia bilang seperti itu. Saya baca Adi Armando kan memang dia agak kontroversi kan, tapi dalam konteks ini saya pelatih Jepang, kemudian saya baca juga soal Adi Armando, ini sesuatu hal yang menarik. Jangan-jangan seperti itu. Karena kan sangat disayangkan ya, sudah 4 tahun persiapan, kemudian juga biayanya sudah luar biasa. Kemudian 9 bulan yang lalu ya, alasannya misalnya kalau disampaikan kan dulu masih playoff, Israel belum tentu masuk. Terus 9 bulan yang lalu Israel masuk menjadi salah satu kontestan Piala Dunia U20. Terus apa kerja kita di 9 bulan ini gitu loh? Kok kenapa di injury times ini cuman tinggal sebulan 2 bulan kok jadi rame terus ditolak? Apa semua tim dibubarkan? Ini kenapa bisa seperti itu kan? Jadi kenapa tidak ada solusi lain seperti itu? Jadi menurut saya pasti warga bola nih agak kecewa dalam konteks bukan kecewa Israel main, tapi konteks Piala Dunia yang menjadi pergelaran akbar, momentum sejarah ini nggak jadi gitu loh. Itu yang mungkin fokus netizennya ke sana mungkin ya. Jadi kemarin kita juga sempat mendengar beberapa kemungkinan sanksi FIFA gitu ya bagi Indonesia. Itu menurut Ustadz Azwir yang mana yang paling memungkinkan terjadi nih untuk Indonesia sanksi-sanksinya? Memang sekarang yang ditakutkan ya, Erick Thohir dan kawan-kawan lagi lobby katanya ketemu dengan Presiden FIFA, katanya dia dekat ya, mungkin dia punya koneksi ya karena punya klub di Liga Inggris. Sekarang yang dihindari adalah sanksi dari FIFA. Biasanya kalau
kan awal gagal itu kan di drawing yang seharusnya dilaksanakan di Bali tapi gagal. Ya, jadi kemudian padahal proses dulu bidding ini kan lama nih, tawar menawar ini kan 4 tahun yang lalu ini. Jadi sekarang yang dihindari PSSI yang lagi diperjuangkan adalah jangan kena sanksi. Kalau kena sanksi mungkin bisa repot ya. Misalnya bisa masa depan adik-adik kita U20 mungkin juga U17 ini bisa terimbas ya karena sanksi FIFA. Tapi lagi-lagi FIFA ini menurut saya ya itu mereka memiliki standar ganda dalam hal ini, terutama misal kenapa dia berani depak Rusia dari Piala Dunia senior ya di playoff karena dianggap Rusia ini mengintervensi Ukraina. Ya artinya dia menjajah dong. Nah kenapa dia nggak berani depak Israel yang jelas mengintervensi, menjajah Israel? Kan ini sekarang yang menjadi pertaruhan FIFA itu seharusnya fairnya begitu dong kan. Jadi jangan Rusia aja yang ditendang, nih Israel ini berani nggak ditendang. Itu yang sedang ditunggu oleh warga dunia, mungkin seperti itu. Oke, nah mungkin kalau misalnya ada sanksi-sanksi berat tertentu yang dijatuhkan ke Indonesia, bisa nggak sih ya tiba-tiba muncul kembali tuh tentang standar ganda itu? Ya, sanksi sekarang sedang menunggu ya. Sedang menunggu dalam pengertian kita juga nggak tahu. Saya juga bukan pengamat serius sekali di bola. Kita hanya penonton ya, penonton. Tetapi paling tidak masyarakat bola, pecinta bola kita tuh khawatir ya kalau sampai sanksi yang dijatuhkan ke Indonesia, dampaknya kan ke karir pemain ini. Satu, yang kedua soal beberapa persoalan. Kemarin tragedi Kanjuruhan itu kan yang sempat menewaskan banyak orang. Itu kan juga dalam surat FIFA juga menjadi catatan. Dalam satu sisi FIFA mencabut Indonesia sebagai tuan rumah, tapi di paragraf selanjutnya juga menjelaskan bagaimana komitmen mereka untuk berkontribusi dalam hal transformasi sepak bola Indonesia yang lebih maju dan sebagainya. Tetapi dalam bulan puasa ini aja saya melihat ada 2 kerusuhan ya di sepak bola itu. Kemarin ada di di Persib, kemudian juga yang PSIS. Jadi artinya sepak bola kita ini butuh perhatian lebih ya kalau mau membangun sepak bola modern. Karena ini saya sederhana begini, kalau kita pergi ke stadion di luar negeri ya, sama seperti kita pergi ke mall. Kita pergi ke mall, puting rokok tuh nggak boleh buang ya, sampah tuh nggak boleh. Di stadion kita apa yang nggak boleh? Semua boleh. Tapi contoh ya, ketika mungkin setahun lalu Mesut Ozil dia taruh foto kartun Masjid Raya di akun Instagram dia. Saya langsung datang ke stadion Fenerbahce, stadionnya Ozil, mengucapkan terima kasih telah menaruh Masjid Raya di sana. Kemudian saya mendaftar jadi membership untuk menonton. Saya membeli tiket menonton Fenerbahce. Itu syaratnya tuh luar biasa. Bagaimana kita membeli tiket saja itu harus punya kartu anggota. Kartu anggota itu kita bisa beli tiket untuk orang lain, tapi kursi duduk kita itu ditentukan. Mana kita pilih. Kemudian kondisi kursinya sampai semua itu diatur. Kalau terjadi apa-apa, kerusuhan, kerusakan kursi duduk kita saja, itu kita bisa di-ban, nggak boleh masuk ke stadion. Jadi sampai sebegitunya profesionalitasnya. Jadi bukan saja di sepak bola, di tim, di pemain, di manajer, di official, tapi juga di penonton dan sebagainya. Ini menurut saya ya banyak hal yang harus dibenahi oleh Indonesia kalau mau bertengger di dunia kancah internasional. Oke, baik. Jadi di tengah berbagai konflik yang terjadi bahkan di antara masyarakat pun ya hal-hal itu perlu kita perhatikan bersama, bahwa ya ada hal-hal yang perlu diperhatikan lebih jauh gitu tentang sepak bola, terlepas dari ada penolakan itu terhadap Israel gitu, makanya terjadi pembatalan. Nah, kita berbicara Israel dan Palestina dan Indonesia yang berkomitmen untuk mendukung Palestina dan sebagainya. Nah, Ustadz Azwir sendiri sudah pernah nih menginjakan kaki ke sana ya. Jadi kita mau tahu dulu sedikit
ya sebenarnya bagaimana sih kondisi real gitu ya antara masyarakat Israel dan Palestina di sana gitu, Ustaz? Iya, kita ketahui kalau kita mau ke Palestina ya. Palestina itu kan kita sebut di sini negara. Ya kan? Kita berharap Palestina merdeka. Malah sekarang sepertiganya dari PBB itu dukung Palestina merdeka. Tapi real di sana yang saya lihat Palestina itu memang dijajah oleh Israel. Palestina jadi seperti kelompok kecil. Ya. Jadi kalau kita ke Palestina, kita harus pakai permit dari Israel. Dari Israel. Bank saja harus pakai bank Israel. Mata uangnya mata uang Israel. Jadi nggak ada pelayanan publik apapun yang memang punya Palestina. Saya pergi karena ada 2 jalur ya ke Palestina, ada 2 jalur. Pertama jalur Jordania melalui Amman, itu satu lagi dari jalur Mesir, dari Mesir. Jadi di Mesir itu disebut dengan jalur Gaza yang dekat sana ya. Nah jalur Gaza itu secara politik mereka lebih keras terhadap Israel. Maka di sana sering terjadi bentrokan, roket, semua itu di sana. Tapi yang sebelah sini namanya tepi barat. Tepi barat ini Fatah ya, politiknya itu dianggap lebih moderat dalam pengertian lebih lunak terhadap Israel. Tetapi kalau kita pernah ke sana lalu melihat keadaan masyarakat terutama di kota Yerusalem itu, Yerusalem Timur itu kan tempatnya Masjid Aqsa. Jadi memang kehidupannya berdampingan. Kehidupan masyarakatnya berdampingan, berdagang dan sebagainya. Jadi kalau misalnya terjadi perang di situ, kasarnya begitu ya, maka mungkin dampaknya ke Masjid Al-Aqsa itu akan hancur dan sebagainya. Mungkin juga itu menjadi pilihan politik. Dalam pengertian maksud saya, dua-dua ini punya niat untuk memerdekakan Palestina. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saya melihat sebenarnya yang banyak orang yang tidak tahu, karena memang dari kita ini kan sering ngomong, tetapi belum pernah. Hanya melihat berita gitu kan. Nah berita itu kalau benar, kalau tidak benar seperti apa. Jadi saya mau sampaikan bahwa sebenarnya di Palestina itu, kita kalau dari Jordania, misalnya kita berangkat dari Indonesia atau di Kuala Lumpur itu sampai jam 8 pagi, jam 9 kita naik bus ya. Naik bus kita tuh melewati pos-pos penjagaan, sangat ketat. Dulu seperti Aceh ada pos sweeping, ya. Jadi 1 pos, 2 pos kita lewatin, ada ban-bannya seperti itu kan. Mungkin 7 sampai 10 pos. Tiap pos tuh ada pasukan Israel yang siap siaga berjaga. Dia pakai senjata ya, senjata lengkap lah. Kemudian dia akan periksa kita, tujuannya apa semuanya sebagainya. Baru kita melewati pos-pos itu di sisi kiri kita jalan sampai ke kota pertama, kota tertua dunia namanya Jericho, kota Nabi Musa alaihissalam. Kota Jericho itu berada di Palestina. Di gerbang pertama itu masuk ke Jericho. Sementara sebelah kiri kita akan melihat orang Palestina yang antri, orang Palestina yang digertak, yang tiba-tiba mereka mau umrah dengan bus sudah 2 hari, tiba-tiba orang itu di pos tinggal bilang nggak boleh pergi. Ada mereka mau ini nggak boleh pergi. Jadi begitulah kehidupan mereka sehari-hari. Dan apabila tentara-tentara Israel yang melakukan tindakan represif misalnya, tidak ada hukumnya. Tidak ada hukumnya. Jadi itu yang banyak orang tidak tahu. Kemudian ternyata Israel ini tidak menguasai seluruh tanah Palestina. Tapi licik ya. Dia yang dia kuasai adalah tempat-tempat vital. Misal di Yerusalem. Yerusalem itu di masjid ada mereka. Masuk Masjid Aqsa di pintu ada mereka. Di dalam, di depan mimbar khutbah itu juga ada polisi mereka yang jaga. Itu ada 7 pintu ya. Masjid Aqsa itu ada 7 pintu yang lebarnya sekitar mungkin 400 ribu meter persegi. Jadi pintu-pintu itu ada 7 ya. Yang dibuka kalau saya nggak salah pintu Al-Fatah saya lupa. Kemudian ada 3 menara. Jadi begitu hebat orang dulu. Menara itu di 3. Satu lagi kenapa tidak ada menaranya untuk azan? Karena di situ banyak pemukiman orang-orang non-Muslim. Jadi supaya mereka tidak terganggu seperti itu. Jadi kemudian sekarang kita mau ke sana, airnya Israel yang kuasai.
Mau keluar masuk Palestina, Jordan, ada mereka. Jalur laut, jalur darat, semua mereka kuasai. Jadi istilahnya kalau kita di Darussalam ini, perbatasan Darussalam sama Tanjung Selamat misalnya, itu ada mereka posnya. Kampus mereka. Jadi yang vital-vital ini mereka kuasai, jadilah orang-orang Palestina itu terjajah. Itu yang real terjadi di sana, saya lihat. Jadi kalau misalnya sistem pendidikan dan lain-lain itu gimana keleluasaan orang Palestina itu apa yang seperti kita lihat ya kata Pak Zir tadi ya, apa yang seperti kita lihat di berita-berita mungkin bahwa mereka itu tidak bisa mendapatkan pendidikan secara baik dan sebagainya. Seluruh Palestina merasakan itu atau gimana? Ya memang secara keseluruhan itu merasakan merasakan memang ada pendidikan di sana, ada sekolah seperti biasa, tapi memang dominasi Israel tadi terhadap objek-objek vital yang dia kuasai itu, misalnya contoh ya di Jericho ya. Jericho itu salah satu kota yang sangat subur. Kota Jericho itu sangat subur. Hasil-hasil pertanian mereka itu akan dibeli dengan harga murah. Dia mau ekspor kemana? Ke pelabuhan dikuasai oleh Israel. Dia mau bawa kemana? Di jalan kalau bisa di stop bisa. Jadi sampai bahasanya adalah monopoli ya. Tapi hal yang sangat menakjubkan yang saya rasakan ketika saya berkunjung ke Palestina adalah bagaimana orang-orang Palestina itu begitu sayang sama masyarakat Muslim di seluruh dunia. Kita melihat mereka pada saat kita datang, kita mengucapkan Assalamualaikum gitu kan di pos-pos itu, mereka begitu antusias, senang. Pas sampai pertama sekali di Jericho di kota Palestina, kita dipeluk oleh mereka. Ahlan wa sahlan, wahai saudaraku, selamat datang. Senang, terima kasih. Engkau telah datang melihat kami. Itu yang membuat kita terharu, ya Allah, kita baru datang. Kemudian kalau bisa sampai kita salat di Masjid Al-Aqsa, orang-orang Palestina akan mengucapkan anta rijal, kamu kahana agam, berani kamu datang ke sini. Kondisi kami mau seperti ini. Dulu memang ada fatwa ya, kalau saya nggak salah Syekh Al-Qardawi melarang orang-orang Muslim untuk datang ke Palestina karena visa itu kan uangnya diambil untuk Israel. Katanya untuk beli peluru menembak anak-anak Palestina. Tapi kemudian ada fatwa kemudian dari Syekh Ali Jum'ah juga di Mesir, boleh kalau kita nggak datang, siapa yang akan datang? Siapa yang akan melihat mereka? Jadi oleh karenanya saya pakai fatwa yang kedua ini. Makanya tur-tur itu pakai fatwa yang kedua. Dan satu lagi juga orang yang mungkin banyak dari kita belum mengetahui bahwa banyak bantuan kita itu masuknya ke jalur Gaza. Ya, di tepi di daerah jalur Gaza sana itu bikin rumah sakit. Baru-baru ini juga ada Masjid Indonesia ya yang dirancang oleh Ridwan Kamil saya lihat. Tetapi yang untuk Masjid Al-Aqsa itu sangat-sangat kurang sekali. Saya melihat sendiri bagaimana di Masjid Al-Aqsa di dalamnya itu yang salat itu orang-orang tua. Mungkin umurnya di atas 50 tahun. Pakai kursi-kursi kita kalau acara kawinan di sini kan ada kursi plastik itu. Pakai kursi-kursi itu yang sangat tua. Di situ ada museum ya. Museumnya bahasa Aceh sudah menggelabah dia. Apa bahasa Indonesia menggelabah? Ya. Sudah usang ya. Usang sekali. Jadi buku-bukunya kemudian ada anak-anak autis, sedih sekali keadaan Masjid Al-Aqsa. Oleh karenanya kami berinisiasi dengan teman-teman yang suka bawa tur waktu itu, kita titip uang. Kalau mau uangnya sampai ke Masjid Al-Aqsa, titip di jamaah yang pergi ke Aqsa. Nanti subuhnya kasihkan ke imam masjid dan sebagainya. Karena kalau kita kirim nggak bisa pakai banknya bank Israel. Kalau Jadi jalur satu-satunya seperti itu saya pikir. Jadi kalau misalnya, nah kita jadi ngobrolin Palestina dan Israel ya, tapi nggak apa-apa nih Ustaz. Jadi kalau misalnya kita lihat selama ini bantuan ya dari seluruh dunia gitu yang masuk ke Gaza, yang masuk ke Palestina itu berarti melalui jalur Gaza itu. Yang saya lihat dan itu nggak tersebar secara menyeluruh. Nggak, gitu karena antara jalur Gaza dengan tepi barat ini tidak punya akses di blok. Ini yang disebut blokade Israel nih. Jadi mereka nih, ya kalau dibilang pintar bukan licik ya. Dia yang vital-vital itu dia kuasai, dia blok ya. Saya pernah dari Yerusalem saya ke Bethlehem misalnya ya. Di Bethlehem. Kemudian juga pernah ke Hebron. Perjalanan kita ke Hebron itu, di Hebron itu ada namanya Masjid Al-Khalili. Jadi Masjid Al-Khalili disebut Masjid Dua Agama. Kenapa Dua Agama? Karena masjid itu kan di situ makamnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ayub,
Nabi Ilyasa itu di situ makamnya dengan para keluarga satu masjid. Nah, sama Nabi Yakub. Nabi Yakub ini kan dari Nabi Isa ya. Dia yang bapaknya yang punya anak Bani Israel itu kan. Jadi itu dibelah dua. Yang Nabi Yakub itu orang Israel yang boleh datang untuk ziarah. Jadi ditutup pintunya. Kemudian suatu waktu saya nggak salah, waktu itu salat orang-orang Muslim di situ ditembakin waktu subuh dan terjadilah perjanjian Oslo yang keputusannya membagi dua masjid itu. Padahal itu masjid orang Muslim. Orang-orang Israel menganggap karena Nabi Yakub adalah ininya mereka, maka masjid itu ditutup jadi dua. Sekarang di masjid itu yang sering terjadi bentrok-bentrok biasanya di situ karena sekarang dibagi. Umat Islam boleh pakai misalnya berapa hari, eventnya misalnya hari raya, Idul Adha, Idul Fitri dan sebagainya. Di Israel Yahudinya juga seperti itu. Jadi ini kan pengambilan secara sepihak ya. Tapi lebih jauh dari itu sebenarnya kita sering bicara memerdekakan Palestina, bicara tentang berjihad misalnya dan sebagainya. Tapi menurut saya ada PR yang kita sering lupa dan mungkin kita tidak tahu, yaitu kalau mau membebaskan Palestina itu yang harus dibebaskan dulu adalah Jordania sama Mesir, jalur masuknya. Karena Israel itu di situ bermainnya. Dulu pernah ada Mursi yang pro Palestina misalnya, tapi terlalu buru-buru mungkin, digulingkan. Sekarang Asisi di Mesir. Di Jordan juga seperti itu. Jangan jadi bonekanya Inggris. Jadi kita umat Islam sebenarnya masuk dulu ini ke Jordania, karena itu jalur masuknya. Kalau ini bisa dikuasai misalnya, ini bisa mungkin perjuangan ke Palestina akan lebih mudah. Nah, bantuan yang saya lihat di Masjid Al-Aqsa itu kurang sekali. Ada satu tiang ya. Tiang itu misalnya yang disimpan dulu dibakar waktu masa Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Al-Aqsa, itu masih disimpan. Jadi Masjid Al-Aqsa itu kan peta deh ya. Kalau kita lihat di TV ya. Yang kuning itu kan Qubbatus Sakhrah. Qubbatus Sakhrah itu biasa kalau orang Jumat ibu-ibu sering salat di situ. Di depan itu ada namanya Aqsa Qadim. Aqsa awal sekali waktu Rasulullah SAW memimpin salat 120.000 nabi kan di situ. Kemudian di bawah itu ada tempat masjid lama di satu lantai. Di sebelah kiri itu hanya tertutup dengan seng dan kita masuk ke situ. Masuk ke bawah itulah yang katanya orang-orang Israel menggali untuk bisa sampai ke kuil Solomon itu, Nabi Sulaiman di situ di bawah itu. Jadi sebelah kiri ya. Jadi artinya kalau kita lihat secara fisik ya, dengan mata telanjang kita, memang menyedihkan sekali Masjid Al-Aqsa. Bukan saja menyedihkan kisahnya, perjuangannya dan sebagainya, tapi juga secara fisiknya, kondisinya itu sangat memprihatinkan. Dan bersyukur saya bisa sampai ke sana, bisa merasakan bahwa sebenarnya perjuangan Palestina itu adalah izzah, wibawa kaum muslimin. Rumah kita yang diinjak-injak, tempat suci kita yang dicabik-cabik. Ini yang sebenarnya menjadi satu benang ya, benang bersama kenapa Palestina itu harus dibela dan kenapa Israel itu harus ditolak. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini bukan soal bola saja. Bola ini kecil sekali kan. Tapi ada perasaan lain yang harus diwakili, bahwa ini tentang kemanusiaan, bahwa ini tentang penderitaan, bahwa tentang ini juga tentang izzah bagi kita orang Islam, bahwa izzah kita, wibawa kita sedang diinjak-injak oleh mereka kaum Zionis itu. Ada hal-hal lain yang seharusnya juga dilakukan. Ya, dan yang anehnya kalau mereka lakukan kok tidak ada hukum. Kita tahu nih, bicara sepak bola. Baru-baru ini ada pertandingan sepak bola di Palestina. Ya. Mereka masuk ke dalam stadion, semprot gas air mata, langsung tembak pakai peluru karet. Nggak ada hukumannya. Kok nggak ada sanksinya gitu kira-kira kan? Ini terjadi loh baru-baru ini. Jangan kita bicara dulu yang dalam masjid yang dibubarkan orang salat lah ya, itu udah biasa bulan puasa mereka lakukan itu. Tapi ini kalau bicara sepak bola nih, mana yang biasanya sanksinya kuat dan sanksinya kuat gitu ya, kutukan lah, apalah, dunia mengutuk ini. Oh, nggak ada kutukannya. Jadi oleh karenanya saya pikir penolakan tim Israel bertanding di Indonesia itu sudah tepat ya. Malahan jangan tim sepak bola aja. Oh katanya kan jangan dihubung-hubungkan dong politik sama
sama olahraga. Nah, masalahnya sekarang ya kalau Israel bisa main di Indonesia, benderanya berkibar di Indonesia, lagu kebangsaannya dinyanyikan di Indonesia, seluruh dunia memotret, memfoto dan memviralkan, justru akan berdampak politik dong. Wong negara Islam terbesar di dunia aja dukung kok, masa kalian nggak dukung Israel kan gitu ya kan? Jadi akan jadi politik bagi mereka seperti itu. Karena kalau dibilang tidak perlu dikait-kaitkan, tapi memang terkait gitu. Ya. Sepak bola dan politik memang terkait kayak gitu. Nah tadi perjalanan berapa lama Ustadz Azwir melakukan perjalanan tadi ke saya mungkin Palestina atau Israel? Seminggu ya di sana ya. Insyaallah. Itu proses masuknya memang dibuka ya atau ya ini gimana? Saya kasih tips ya. Saya masuk ke sana. Tips ya, sering bantu teman-teman yang mau tur ya, terutama dari Jakarta saya bantu. Kalau kita mau tur ke Palestina dan itu disuruh oleh Rasulullah kan, dihalau kita untuk pergi ke 3 masjid suci kan, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa dan Masjid Haram. Karena pahala salat di sana kan berbeda. Masjid Haram 10.000, Masjid Nabawi 1.000, kalau Masjid Al-Aqsa 500. Itu 3 masjid suci itu kita dihalau untuk pergi ke sana. Memang dalam hadis itu dijelaskan kayaknya Rasulullah sudah tahu suatu saat itu tidak mudah kita ke Masjid Al-Aqsa. Tapi kalau kita ada kesempatan, saya selalu sampaikan ke teman-teman yang sudah pernah umrah, datanglah ke Masjid Al-Aqsa. Caranya banyaknya itu pergi lewat Jordan. Jadi kita itu paspor kita itu kita apply dulu. Mereka itu kuat intelijennya. Israel. Ini kita ngomongnya mereka pantau. Saya dulu pernah datang ke sana 2016, kemudian datang kedua saya bawa jamaah dari Batam. Kebetulan waktu itu terjadi kebakaran di Israel. Teman kita ini menghujat habis-habisan itu di Facebook ya. Akhirnya dia nggak keluar izin masuk ke sana. Jadi kita urus itu via Jordan karena kita ada hubungan diplomatik dengan Jordan, tapi dengan Israel tidak ada. Kalau visa kita sudah keluar baru kita beli tiket. Jadi kalau belum jangan beli tiket dulu. Nanti tiba-tiba ini nggak keluar. Ada juga kasus sudah keluar izinnya, misalnya 3 hari boleh ya di sana ya. Tapi pas sampai di perbatasan, sampai di pos-pos itu ditolak juga ada. Nah, jadi artinya biasanya saya lihat kalau untuk turis ya, turis tidak ada masalah. Jadi tapi memang butuh keberanian ya, karena melewati pos-pos, kemudian juga ada pemeriksaan, ada senjata. Itu di setiap pos berarti akan diperiksa? Akan diperiksa, akan disuruh turun ya. Ada yang disuruh turun atau mereka naik dalam mobil. Itu. Tetapi kan kalau mimpi kita kemarin kita ngomong juga tentang visi. Kalau niat kita kuat bulat, ya Allah saya pengen lihat Masjid Al-Aqsa, pengen salat 2 rakaat di sana. Dan satu lagi di sana banyak kali tempat-tempat ziarah. Nabi Daud alaihissalam yang ditelan oleh ikan itu di sana. Kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Daud, Nabi Yunus juga di sana, Nabi Sulaiman. Jadi kalau sahabat Rasulullah seperti Rabi'ah Al-Adawiyah, Salman Al-Farisi itu banyak sekali di sana. Jadi karena memang itu daerah-daerah Nabi ya, jalur Palestina, kemudian kalau di mana? Kalau di Jordan itu ada kaumnya Thamud yang membuat Petra ya, yang Nabatin, dijelaskan bagaimana 2000 tahun yang lalu mereka sudah bikin satu kerajaan dari batu ya, satu istana dari batu itu diabadikan dalam Al-Quran. Ada Nabi Sulaiman juga di sana, ada Nabi Saleh, Nabi Harun. Itu wilayah-wilayah itu semua. Sajaratun Nabi juga ada di daerah Jordan. Waktu Rasulullah diprediksi akan jadi Nabi oleh seorang pendeta. Nah, saya kebetulan suka ziarah. Jadi judulnya kalau perjalanan itu untuk ziarah. Jadi dari ziarah itu kita bisa melihat bagaimana peradaban. Saya juga pernah ke Ashabul Kahfi gua, itu juga ada di Jordania. Nah, Palestina, Jordania, kemudian dulu daerah Babilonia, Irak, Suriah itu sampai ke Turki perbatasan. Kita belum ngomong tutup Turki ya, yang gempa kemarin. Sebenarnya itu tidak ada yang bahas bahwa itu adalah pusat serambi Mekahnya Turki. Jadi yang gempa kemarin 9 kota itu serambi Mekahnya Turki. Urfa, ada Nabi Ibrahim digantung.
tiang gantungannya, anak Raja Namrud yang menangis, itu ada di Turki. Nabi Ayub alaihissalam masuk ke goa, dibuang oleh karena penyakit, itu ada di sana. Jadi itu wilayah-wilayah yang memang jalur-jalur dulu kenabian, termasuk Palestina. Itu adalah satu situs sangat penting dalam sejarah umat Islam. Kalau saya menyebutkan itulah izzah kaum muslimin. Oke, luar biasa sekali ya. Dan luar biasa juga nih Ustadz Azwir sudah sempat berhadir ke sana menyaksikan secara langsung ya apa yang terjadi. Mungkin kalau selama ini kita ragu nih, itu betul gak sih yang diberitakan di media kayak gitu, atau yang lebihkan atau ada yang dikurangkan, tapi dari kondisi yang dilihat langsung memang memprihatinkan itu gitu Ustadz. Dan orang-orang Palestina sangat baik. Mereka ketika melihat kita dari Indonesia ya, itu mereka sangat senang sekali. Mereka memeluk kita menangis. Jadi melihat bagaimana penderitaan mereka dari awal kita datang ya. Dari pos-pos itu kita lihat mereka ada disuruh bongkar kopernya, ya kan, mereka jalur darat, kalau ke umrah kan jalur darat, disuruh bongkar, disuruh antri, ada yang nggak tahan melawan, dipukul, jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi ketika mereka sampai di kita sampai aja mereka udah menangis dan memeluk kita, terima kasih sudah nengok kami, kita nggak buat apa-apa, nggak kasih apa-apa. Nah di dulu kita juga pernah buka restoran ya, di Amman Jordania itu saya kasih nama Lambada. Okay. Nah, jadi itu hasilnya itu terinspirasi. Kami ketemu dengan seorang anak namanya Husin. Husin itu umurnya mungkin sekitar SD atau 12 tahun, anak laki-laki, sedikit-sedikit bisa ngomong bahasa Indonesia. Teman saya ini punya anak cewek semua, jadi dia bilang, Wir, bisa nggak kamu uruskan anak itu jadi anak saya? Dia pulang ke Indonesia, saya tanggung semuanya, nggak apa-apa. Saya ngomong, singkat cerita, pertama ngomong bahasa Indonesia, kemudian bahasa, saya bilang ini bisa nggak kamu pulang ke Indonesia atau tinggal bersama kami? Semua biaya kamu kita tanggung, mau sekolah, mau apa kan? Karena beliau mungkin kali punya anak laki-laki. Dia bilang, demi Allah, para pendahulu saya, keturunan saya sudah berjuang ke Masjid Al-Aqsa ini. Andai kata kalian orang-orang Indonesia atau orang-orang di seluruh dunia, kalian tidak lagi berjuang untuk Masjid Al-Aqsa ini, maka demi Allah kami dan saya akan berjuang sendiri di sini. Karena perjuangan kami untuk Allah, bukan untuk yang lain. Jadi anak-anak umur mungkin 10 tahun sudah berpikir seperti itu, memperjuangkan izzah tadi yang saya sebutkan. Jadi memang orang-orang Palestina itu berbeda. Saat saya kuliah di Turki, saya tinggal mungkin lebih 100-an negara. Kami tinggal di asrama yang begitu besar. Ada 2 teman saya orang Palestina, satu dokter ya. Bagaimana orang-orang Palestina itu memang pinter. Saya satu punya teman yang cewek orang Palestina, pinter sekali. Bahasa kita harus bisa 6 bulan atau sampai 9 bulan. Dia 2 bulan udah bisa. Cerdas orang-orang Palestina itu. Dan umumnya dari mereka seperti mungkin ada fatwa laki-laki wajib pulang. Jadi dokter kah, menjadi pejuang kah, dimanapun mereka berada, tetap misinya adalah untuk Palestina. Ini yang berbeda ya dengan kita. Jadi perjuangan orang-orang Palestina, perjuangannya ke Allah, perjuangannya ke Masjid Al-Aqsa. Tidak ada perjuangan ke citra-citra. Jadi ini yang membuatnya kokoh kuat. Dan kalau kita melihat dari riwayat-riwayat hadis, memang orang-orang Syam itu adalah orang yang dipilih oleh Rasulullah SAW dari zaman dahulu. Bumi Syam dulu kan sekarang dipecah ya. Itu Lebanon, Palestina, Suriah, ya. Itu kan dipecah ya. Dulu kan Syam tuh. Jadi Suriah, Lebanon, Palestina itu sekarang jadi negara-negara. Jadi padahal dulu Syamina, yang disebut Syamina itu adalah itu semua itu. Nah, kita kembali ke sepak bola. Penolakan tadi, penolakan tim Israel di Indonesia. Nah, kalau nih Ustaz Azwir ya, menurut kita lihat, kalau misalnya tidak ada penolakan dan tim Israel tetap main di Indonesia, kira-kira apa yang mungkin terjadi? Ya, yang pertama ini prediksi ya. Prediksi itu bisa ya, bisa tidak ya. Tetapi secara geopolitik, pertama Israel ini akan membuat klaim. Mau tak mau dia akan klaim bahwa seperti saya katakan di awal tadi, di negara mayoritas Muslim saja kami bisa bermain, kami bisa diakui, kami bisa mengibarkan bendera, kami bisa menyanyikan lagu Israel kami. Maka secara politik itu kemenangan mereka yang luar biasa. Bukan saja kemenangan sepak bola, mungkin dia bisa gugur di awal misalnya kalah,
Tapi kemenangan politik justru dampaknya lebih besar. Ini akan membuat perjuangan kemerdekaan Palestina, penolakan terhadap penjajahan mereka itu seperti mendapatkan tempat, seperti mendapatkan panggung seolah ini tidak terjadi apa-apa. Satu. Yang kedua, kita tidak tahu ya, Indonesia ini kalau saya mengutip tadi ya, yang pelatih Jepang ya, U20 Jepang Toshi itu dia bilang ini negaranya drama. Memang dalam komunikasi politik itu ada teori namanya dramatologi. Dramatologi itu bagaimana seorang aktor politik dia terkesan di depan kamera seperti wong cilik, terkesan merakyat sekali, padahal ada drama di belakangnya. Yang skenario kan dia ngomong wong cilik, ngomongnya sangat merakyat, pakaiannya diatur, itu sudah drama. Nah Indonesia nih menurut pelatih Jepang terlalu banyak drama. Sekarang isunya melebar kemana-mana, merembes ke politik. Ini mau pilkada. Ganjar karena kemarin bikin statement nolak Israel, sudah ada yang menyebut Ganjar nih sebagai presidennya Palestina. Ini Indonesia. Welcome to Indonesia. Welcome to Indonesia. Jadi artinya dampaknya bisa saja penolakan, demo besar-besaran, keamanan mereka juga dan sebagainya, kan ini akan terjadi kegoncangan. Dan saya pikir sudah tepat ditolak, tapi ini jangan jadi politisasi. Kalau jadi politisasi, isu ini nanti akan ada yang bilang, yang anti Ganjar bilang popularitas Ganjar nyungsep, itu Pak Amin Rais yang bilang, ya, Ketua Partai Umat. Ini isu ini akan jadi serang-serang menyerang. Ada yang bilang secara politik juga dengan begini, misalnya Ganjar atau PDIP menganggap dia membela Palestina, kan. Jadi hal seperti itu di Indonesia semuanya bisa mungkin, semuanya bisa terjadi. Tapi yang pasti menurut saya menolak timnas Israel bukan berarti kita anti bola, bukan berarti kita tidak suka Piala Dunia, tapi sebenarnya pemerintah menurut saya perlu memikirkan solusi. Tapi ini sudah lewat kan, ini sudah ada pembatalannya. Misalnya kemarin ada ide buat co-host ya. Misalnya khusus Israel bisa nggak main di misalnya di Singapura misalnya kan. Mungkin solusi-solusi seperti itu bisa dipikirkan, terobosan lebih awal ya. Jangan sudah sekarang kok. Ini kalau lihat Erick Thohir ini luar biasa di medsosnya, pergi ke sana salaman semua, pokoknya ini saya mau berjuang. Jadi kan sangat dramatik ini kan, dramatik sekali. Pulang-pulang yang ternyata gagal nih kan. Jadi inilah yang dipertontonkan oleh elit-elit kita. Saya kebetulan dulu waktu saya kuliah di UI 2010, Pak Ganjar juga kuliah di UI. Jadi sering ketemu kalau habis salat di masjid ARF itu di UI. Jadi sambil nunggu masuk, beda kelas saja. Dan juga yang Mas Adi itu kan dulu itu abang liatin saya S2, dia ngambil S3, Adi Armando. Jadi mungkin kenal lah kita ya para elit-elit negeri ini, politikus akademisi itu yang cara geraknya itu nggak jauh-jauh beda lah, bisa diprediksi, bisa dilihat ya. Dan nanti kasus-kasus lain akan muncul, ini hilang. Atau kasus-kasus sebelumnya ada kasus Sambo, Teddy Minahasa, kasus Dandi gitu kan, pajak-pajak. Kalau udah serang banyak pemerintah ini muncul yang baru, hilang ini kan nanti. Jadi kita sering nggak menyelesaikan ke akar persoalan. Semuanya hampir seperti itu. Jadi hanya kasih antibiotik, nanti setahun 2 tahun penyakitnya kamu lagi gitu ya. Oke. Nah jadi menurut Ustaz Azwir sendiri ya, ini pembatalan sudah kayak gitu ya, semuanya sudah. Ini masyarakat nih yang akhirnya ribut gitu ya. Ada yang, tapi kebanyakannya kontra nih terhadap akhirnya dibatalkan. Entah itu terlepas dari marahnya karena batalnya FIFA atau gimana gitu ya. Tapi apa yang harus dilakukan setelah ini seharusnya? Ya, pertama kalau merujuk ya, Pak Presiden bilang ini anak-anak muda ini masih ada harapan. Ada harapan, umur masih 20 tahun ya, walaupun ada sebagian ini yang curhat-curhat di akun medsosnya. Bapak enak, Bapak sudah terjamin hidupnya. Kami ini baru meretas, tiba-tiba Bapak hancurkan masa depan gitu-gitu kan. Ya biasalah curhat-curhat gitu kan. Tetapi mari berpikir lebih besar dalam konteks bahwa kita masih punya kesempatan ya. Tentu persiapannya, tentu hal-hal yang hari ini tidak diduga
itu menjadi sebuah catatan penting ya. Misalnya ada U17 yang mungkin punya harapan, dan juga kita berharap sebenarnya FIFA bisa mensanksi Israel. Yang terbaru kasusnya dia gas air mata yang penyerangan pemain Palestina. Kemudian kalau ini bisa di-kick ya Israel ini, ya mungkin ada peluang Indonesia atau peluang buatnya di Indonesia dan sebagainya kan, walaupun sekarang mungkin muncul tuan rumahnya yaitu Argentina ya, tapi saya tidak tahu. Tapi yang harus dilakukan tentu pasti kita merasa kecewa karena banyak orang terlibat ya. UMKM sudah siapin katanya nanti dengan 30.000 penonton akan menghasilkan 1 miliar per hari satu UMKM. Kemudian sponsor ya, kemarin saya lihat kalau nggak salah sponsor dari brand-brand ternama di Indonesia itu kan dia sudah gelontorkan uang. Nah tiba-tiba gagal, ini kan drama kan, sangat drama. Kenapa nggak ada antisipasi? Siapa yang akan bayarin? Terus uang yang dihabiskan tim ini tim itu stadion yang begitu banyak yang diperbaiki itu gimana? Bagaimana pertanggungjawabkan kita kepada rakyat, kepada masyarakat? Oleh karenanya masyarakat pantas kecewa, dan menurut saya yang disalahkan jangan tim pelajarnya, tapi ya pemerintah ini kok nggak ada antisipasi. Padahal 9 bulan yang lalu sudah tahu Israel itu masuk. Seharusnya kenapa sekarang? Kenapa rame-ramenya sekarang? Ya sukanya seperti itu. Indonesia ini kan sukanya rame-rame di akhir nanti ada yang senang, ada yang, dan netizen tuh ya maki-maki kan gitu kan. Itu ujung-ujungnya. Oke. Luar biasa ya. Ini karena waktu kita juga sudah sedikit lagi. Ustaz. Apa nih pesan Ustadz Azwir terakhir terhadap isu ini? Ya, pesan Palestina, Israel. Pesan saya bahwa kita tetap berada di bendera Palestina. Kita harus mendukung Palestina merdeka. Komitmen dari dulu bangsa kita sejak Soekarno memproklamasikan Republik Indonesia, komitmen itu harus tetap dijaga sampai akhir. Itu yang pertama. Dan kedua, kita tentu mendorong ya solusi yang terbaik untuk teman-teman yang timnas U20 terutama, dan timnas Indonesia ini dengan pelatih Sinteyong ini banyak memperlihatkan perubahan. Sepertinya dia begitu serius dengan memperbaiki sepak bola Indonesia. Kita berdoa adik-adik kita ini terus berprestasi. Masih ada SEA Games, masih ada event-event lain. Ya, kalau bakatnya ditunjukkan, prestasinya ditunjukkan dengan begitu baik, insya Allah Israel bukanlah segala-galanya. Ya, masih ada harapan. Masih ada harapan ya. Oke, itu saja pembahasan kita hari ini, karena kalau mau dibahas lebih lanjut sebenarnya masih banyak nih yang perlu dibahas nih Ustaz Azwir ya. Tapi karena waktu sekian dulu. Terima kasih banyak Ustaz Azwir sudah kembali hadir ke podcast Habas Suluh. Oke, jadi semoga ini menjadi pertimbangan lagi kita bersama, renungan lagi bersama ya, dan semoga bermanfaat. Terima kasih sahabat Habas Suluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.